Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas soal pemikiran dari Thomas Hobbes, John Locke, dan juga Jean-Jacques Rousseau. Melanjutkan pembahasan kita pada video-video sebelumnya, maka kali ini kita masih akan membahas seorang pemikir di Eropa, yaitu René Descartes atau Renatus Cartesius. Namun dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya akan memfokuskan kepada pembahasan soal biografi dari René Descartes. Yang kemudian pada video setelah ini barulah kita akan membahas soal pemikiran dari René Descartes. René Descartes lahir pada 31 Maret 1596 di La Haye, Provinsi Touraine, Prancis, dan meninggal pada 11 Februari 1650 pada umur ke-53 tahun di Stockholm, Swedia, dan merupakan anak ketiga dari seorang anggota Parlemen of Brittany. Ibunya René Descartes meninggal pada saat melahirkan anak yang juga meninggal pada Mei 1597, sedangkan ayahnya merupakan seorang anggota Parliament of Brittany dan memiliki tanah yang cukup luas yang nanti ketika ayahnya René Descartes meninggal, ia mewariskan tanah tersebut kepada René Descartes. Setelah itu, René Descartes ketika ayahnya meninggal, ia menjual tanah warisan tersebut dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 French per tahun. Kembali lagi pada tahun 1604, René Descartes dikirim ke sebuah sekolah yaitu Laplace, di mana dia mempelajari filsafat, logika, dan matematika sampai tahun 1612. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern berkat pemikiran rasionalismenya, yaitu menggabungkan filsafat dan ilmu matematika, serta ia mencoba menemukan kebenaran dengan pandangan rasionalismenya. Rasionalisme sendiri berakar dari kata rasio yang berarti akal pemikiran atau nalar. Jadi rasionalisme adalah pemahaman yang berpandangan bahwa segala ilmu pengetahuan berasal dari akal pemikiran atau rasio. Pemikirannya tersebut kemudian ditentang oleh kaum empirism seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume yang berpandangan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman. Pada tahun 1612, René Descartes pergi ke Prancis. Namun karena kehidupan sosial di sana dia anggap membosankan, kemudian dia pun mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu yaitu Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang dia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, dia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Maurice dari Nesai pada tahun 1617, yang mana karena keadaan di sana cukup damai sehingga ia pun dapat mengembangkan studi matematikanya dengan membuat berbagai makalah, catatan, serta risalah. Yang kemudian dia pun juga menulis tentang musik, yaitu kompensium musik yang nantinya diterbitkan setelah kematiannya. Kemudian karena meletusnya perang 30 tahun mendorong René Descartes untuk meninggalkan pasukan Maurice dari Nassau dan pergi ke Jerman untuk bergabung dengan tentara Maximilian dari Bavaria dan ditempatkan di Neuburg di Sungai Donau. Dan di tempat inilah ia kemudian meletakkan dasar-dasar filosofinya dalam refleksi-refleksi kecil. Selama di Jerman, ia pun juga menyaksikan penobatan dari Kaisar Ferdinand di Frankfurt. Setelah itu, pada 10 November 1619, René Descartes mengalami 3 mimpi berturut-turut yang membuat dia yakin bahwa misi hidupnya adalah berusaha mencari kebenaran dengan akal, yang akhirnya membuat dia bersumpah akan mengunjungi makam Bunda Maria di Loreto di Italia. Namun René Descartes masih harus menunda kunjungannya ke Loreto
karena dia harus melakukan tugas militernya di Bohemia dan Hungaria, serta perjalanannya di Sisilia, Jerman Utara dan Belanda, diikuti kunjungannya ke wilayah ayahnya di Rene. Baru pada tahun 1632, René Descartes dapat mengunjungi Loreto, dan setelahnya ia melanjutkan perjalanannya ke Roma. Dalam beberapa tahun kehidupannya di Prancis, René Descartes merasakan bahwa kehidupan di sana sangatlah berisik. Kemudian ia pun pensiun pada tahun 1628, kemudian pindah ke Belanda dan tinggal di sana sampai tahun 1649. Pada tahun 1637, René Descartes menerbitkan Discourse on the Method on Rightly Conducting the Reason and Seeking for Truth on the Science yang diterbitkan dalam bahasa Prancis bersama dengan berbagai esai tentang meteori, dioptri, dan geometri. Sedangkan dia menulis Rules of Direction of the Mind pada tahun 1628 yang nantinya akan diterbitkan setelah kematiannya. Kemudian René Descartes meninggalkan Belanda untuk pergi ke Swedia pada bulan September 1649 karena undangan dari Ratu Kristiana yang meminta untuk diajarkan pemikiran filosofisnya. Namun karena musim dingin yang ekstrim di Swedia tidak cukup baik bagi kondisi tubuhnya, dan akhirnya ia pun tidak cukup kuat untuk menahan serangan demam yang berkembang pada akhir Januari 1650, yang akhirnya pada 11 Februari 1650 René Descartes pun meninggal dunia. Itulah pembahasan singkat kita soal biografi René Descartes. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.